Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ibu Dini. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang kalimat efektif. Namun sebelum itu jangan lupa di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu menggunakan masker, kemudian jaga jarak dan selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita melihat video, jangan lupa untuk like dan subscribe ya channel aku. Oke, kita langsung saja pembelajaran hari ini yaitu tentang kalimat efektif. Ini ada di mata pelajaran kelas 6 yang tema 2 ya. Oke. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang ditulis dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Syarat-syarat dari kalimat efektif yaitu Ibu sudah membuatnya dalam singkatan untuk mudah menghafalnya. Nah, singkatannya adalah Hello Pak Ebi Tambun, selamat pagi. Nah, yang pertama he-nya itu adalah hemat. Yang kedua lo, yaitu logis. Pa atau paralel. Ebi-nya itu sesuai dengan ebi atau ejaan bahasa Indonesia. Yang kelimanya tak ambigu. Selamat paginya SP-nya itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Oke, langsung saja kita ke syarat yang pertama yaitu hemat. Nah, hemat itu berarti tidak boros kata. Contoh, para guru-guru mulai rapat. Nah, ini sangat boros. Para itu menyatakan banyak, guru-guru pun menyatakan banyak. Jadi yang lebih efektifnya lagi itu adalah dengan menuliskan para guru mulai rapat atau guru-guru mulai rapat, itu saja. Pilih salah satu. Sama nomor 2 juga kita skip saja ya. Nah, yang ketiga, ia sangat cantik sekali. Nah, ini sangat tidak efektif. Lebih baik menuliskannya dengan ia sangat cantik atau ia cantik sekali. Pilih salah satu. Nah, ini pun sama contohnya. Kemudian yang nomor 5 ini, mereka saling bersalam-salaman. Nah, bersalam-salaman itu sudah menyatakan saling ya. Jadi tidak usah menggunakan saling lagi. Maka cara penulisannya adalah mereka bersalaman atau mereka bersalam-salaman. Untuk yang syarat kedua yaitu logis. Logis berarti harus masuk akal atau sesuai dengan nalar. Contoh pertama, hati-hati banyak kecelakaan. Sering ya di jalan-jalan ya. Ini salah, yang betul adalah hati-hati sering terjadi kecelakaan. Kalau misalnya hati-hati banyak kecelakaan, mana kecelakaannya? Nah, saat itu tidak terjadi kecelakaan. Nah, maka yang betul adalah hati-hati karena sering terjadi kecelakaan. Untuk contoh yang kedua, saya mengajar IPA. Nah, masa iya saya mengajar IPA? Yang diajarkan murid. Jadi yang betul adalah saya mengajarkan IPA. Kemudian contoh yang ketiga, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, ini sangat tidak logis ya. Waktu tidak mungkin dipersilahkan. Yang dipersilahkan adalah orang. Jadi kepada Ibu Dini kami persilahkan. Kemudian jalanan macet. Nah, jalanan itu tidak pernah macet. Yang macet itu adalah lalu lintasnya. Maka penulisannya adalah lalu lintas di jalan raya macet. Kemudian yang terakhir contohnya, yang membawa HP harap dimatikan. Nah, serem ya, yang dimatikan berarti kita dong, kan kita yang membawa HP. Yang betul itu adalah HP harap dimatikan. Jadi yang dimatikan HP-nya bukan orang yang membawanya. Untuk syarat logis yang berikutnya adalah paralel. Nah, keparalelan adalah kesamaan bentuk
kata yang digunakan dalam kalimat itu. Nah, contoh. Saya senang melukis, menari, dan bernyanyi. Nah, di sini kata kerjanya sudah me, kemudian ber. Ini tidak paralel. Maka seharusnya yang dirubah adalah bernyanyinya. Maka akan kita rubah menjadi saya senang melukis, menari, dan menyanyi. Untuk contoh yang kedua ini juga masih sama ya. Sama-sama harus kata kerjanya kalau me semua, di semua, ber semua. Oke, langsung saja ke contoh. Ya, sekarang yang kalimat efektif yang berikutnya harus sesuai dengan EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalimat yang efektif ini harus sesuai KBBI seperti penulisan kata baku. Nah, kata baku contohnya praktik, antre, sistem, izin, dan lain sebagainya. Untuk huruf kapital, contohnya saya suka pisang Ambon dan saya pergi ke Ambon. Nah, ini beda ya. Ambon yang di atas itu sudah menjadi nama produk, jadi tidak menggunakan huruf kapital lagi A-nya. Kalau yang di bawah karena menunjukkan suatu tempat, maka harus menggunakan huruf kapital di awal. Kemudian penulisan tanda koma, titik, tanda tanya, tanda seru, dan tanda-tanda lainnya harus sesuai dengan KBBI. Contoh, saya membeli buku dan pensil. Jika hanya 2, maka tidak perlu menggunakan koma. Tapi jika lebih dari 2, maka harus diberikan koma. Untuk penulisan EBI berikutnya, yaitu singkatan dan akronim. Nah, tilang itu merupakan akronim karena yang disebutkan beberapa suku katanya saja. Nah, kemudian kalau PMI ini adalah singkatan karena yang disebutkan itu hanya huruf awal dari kata per katanya. SPD itu S titik, PD titik, WIB waktu Indonesia Barat. Nah, untuk selanjutnya untuk penulisan angka, contoh kelas 6. Nah, kelas 6 ini harus menggunakan Romawi ya. Selanjutnya ulang tahun kedua. Nah, jika ulang tahun itu menggunakan ke strip angka 2. Nah, untuk PD atau perang dunia, perang dunia kedua bisa menggunakan Romawi atau dengan ke strip 2 atau ditulis katanya kedua. Untuk penulisan yang berikutnya yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Contoh, saya ikut Bu, teriak Budi. Nah, ini kalimat langsung ya. Budi berteriak, saya ikut Bu. Nah, itu juga kalimat langsung. Nah, yang ketiga ini adalah kalimat tidak langsung. Cirinya ada kata bahwa. Budi berteriak kepada ibunya bahwa ia ingin ikut. Nah, ini masih sama yang bawah ya, masih sama contohnya seperti yang di atas. Bedanya yang atas tanda seru, kalimat yang di bawahnya ini adalah kalimat berita. Untuk selanjutnya, syarat yang kelima yaitu tak ambigu. Tak ambigu artinya tidak memiliki makna ganda. Misalkan istri Bupati Galak itu berteriak. Nah, yang galak itu istrinya atau bupatinya ya, bingung kan? Nah, maka seharusnya jika ingin menuliskan bahwa istrinya yang galak, maka istri dari bupati yang galak itu berteriak. Oh, berarti ini yang galak adalah istrinya. Nah, yang kedua ini istri bupati galak itu berteriak. Karena ada strip di antara istri dan bupati, berarti menandakan bahwa yang galak itu adalah istrinya. Nah, sedangkan ini stripnya ada di antara bupati dan galak, maka yang galak itu adalah bupatinya. Untuk selanjutnya, saya melihat pameran lukisan Avandi. Nah, di sini yang dilihat itu lukisannya Avandi atau lukisan wajah Avandi, maka di sini dituliskan saya melihat pameran lukisan karya Avandi, berarti buatan Avandi.
Tapi kalau misalnya saya melihat pameran lukisan Avandi, misalnya wajahnya Avandi beda lagi ya. Nah, ini yang kedua, saya melihat pameran lukisan Avandi, masih sama maknanya seperti yang pertama, berarti yang dilihat adalah karya-karya Avandi. Nah, kalau yang terakhir ini, saya melihat pameran lukisan Avandinya itu ada strip antara lukisan dengan Avandi. Maka yang dilihat adalah wajah ya, lukisan wajah Avandi. Oke, untuk syarat yang berikutnya itu adalah yang keenam, minimal SP. Minimal terdiri dari subjek dan predikat. Nah, kita harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia bahwa predikat itu bisa berupa kata. Yang pertama adalah kata kerja, misalnya saya makan, saya tidur, saya menangis. Nah, itu sudah jadi kalimat yang efektif. Nah, yang kedua, predikat bisa berupa kata sifat. Saya cantik, makasih. Kemudian saya malas, saya rajin. Itu sudah menjadi kalimat yang efektif. Kemudian jika predikatnya berupa kata benda, maka contohnya saya petani, saya guru, saya siswa, saya pedagang, saya presiden, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat, predikat yang berupa kata keterangan, misalnya saya di rumah, saya ke sekolah, saya dari pasar. Nah, itu sudah menjadi kalimat efektif. Untuk kata bilangan pada predikat, contohnya kue ibu ada 2 loyang, saya anak kedua. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah melihat penjelasan-penjelasan tadi tentang kalimat efektif, maka tugasnya adalah coba kerjakan soal berikut. Nomor 1, banyak siswa-siswa kelas 6 pergi ke lapangan. Mereka saling berpeluk-pelukan karena merasa ketakutan. Gedung sekolah baru mereka terbakar. Mereka tampak sangat amat panik sekali. Nah, ini di sini terdapat 5 kesalahan. Silahkan kalian perbaiki ya dengan cara ya diperbaiki. Carilah 5 kesalahan itu di mana, kemudian seharusnya seperti apa. Yang kedua, baju Dani putih kekuning-kuningan, seperti tidak pernah dicuci. Semua teman-temannya menertawakan. Temannya Dani merasa keheran-heranan dengan penampilannya. Dani akhirnya menangis, menjerit, dan dilaporkannya ke guru. Nah, di sini pun ada 5 kesalahan. Silakan kalian cari dan kalian perbaiki. Nah, oke, cukup sekian saja dari Ibu. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa ya di add Facebook atau Instagramnya @dinimamanyasira, dan jangan lupa like dan subscribe YouTube-nya Ibu Dini Suryani. Oke, terima kasih.